Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tita Diah Alia Putri. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mahasiswi semester 3 dari PGMI 1. Baiklah, izinkan saya untuk mengajak kita semua membahas materi kepalang merahan tentang kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri, keluarga, komunitas, hingga pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana atau bencana buatan, bencana alam ataupun bencana buatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerugian atau kerusakan serta mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi. Ada beberapa aspek penting dalam kesiapsiagaan bencana. Yang pertama itu ada identifikasi terlebih dahulu resiko bencana. Jadi mengenal resiko-resiko bencana yang ada di wilayah tertentu sangat penting. Resiko ini bisa berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, hingga bencana non-alam seperti pandemi. Setiap wilayah memiliki potensi resiko bencananya yang berbeda, sehingga penting untuk memahami jenis-jenis resiko yang dominan di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Masyarakat dan pihak terkait perlu diberikan pemahaman mengenai suatu tindakan yang harus diambil saat terjadinya bencana. Pelatihan ini meliputi seperti evakuasi, penggunaan alat penyelamatan, pertolongan pertama, serta pelatihan mitigasi bencana. Pendidikan ini penting agar masyarakat paham tentang tanda-tanda awal bencana dan cara bertindaknya yang tepat. Yang ketiga ada rencana evakuasi dan jalur penyuluh. Setiap komunitas atau lingkungan perlu memiliki rencana evakuasi yang jelas. Jalur evakuasi ini harus tersedia dan dipastikan aman untuk digunakan dalam kondisi yang darurat. Jalur ini juga perlu disosialisasikan agar diketahui oleh masyarakat, termasuk titik kumpul yang aman saat terjadinya bencana. Yang keempat juga ada kesiapan fasilitas dan peralatan darurat. Menyiapkan peralatan darurat seperti peralatan komunikasi, pemadam kebakaran, tenda, makanan, air, serta pelengkapan medis adalah langkah yang penting. Penyediaan logistik ini bisa membantu para masyarakat untuk bertahan selama periode kritis pasca bencana hingga bantuan lebih lanjut tiba. Kemudian yang kelima juga ada peran teknologi dan sistem informasi. Teknologi dan sistem informasi memegang peran vital dalam kesiapsiagaan, informasi cuaca, peringatan dini, dan informasi evakuasi bisa disebarkan melalui teknologi seperti SMS darurat, aplikasi, ataupun media sosial. Sistem informasi yang baik memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk respon lebih cepat dan efektif. Yang keenam ada mitigasi resiko bencana. Mitigasi ini melibatkan tindakan untuk mengurangi dampak bencana seperti membangun bendungan untuk mencegah banjir, memperkuat struktur bangunan di daerah rawan gempa, atau menanam vegetasi di lereng curam untuk mencegah longsor. Ini semua adalah tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meminimalisasi dampaknya. Kemudian yang terakhir ada perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi ini adalah langkah untuk merancang skenario apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi darurat. Hal ini meliputi cadangan untuk menghadapi bencana yang berbeda dan persiapan sumber daya, tenaga ahli, serta koordinasi antar lembaga untuk memastikan respon yang cepat dan tepat.
Di Indonesia sendiri sering terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, ataupun angin puting beliung. Gempa bumi itu adalah getaran tanah yang bisa merusak bangunan. Kemudian banjir ini adalah air yang menggenangi area permukaan atau pemukiman. Kebakaran ini adalah api yang menyebar dan membakar suatu area ataupun hutan, dan angin puting beliung ini adalah angin yang kencang yang bisa merusak suatu bangunan ataupun pemukiman. Jadi apa saja sih persiapan sebelum bencana? Jadi kita juga bisa menyiapkan kit pertolongan pertama, ataupun yaitu siapkan kotak dengan perlengkapan dasar seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, lampu senter, baterai cadangan. Tindakan apa saja tindakan saat bencana. Jadi kita bisa melakukan suatu tindakan jika terjadinya suatu bencana, seperti gempa bumi itu. Jika terjadinya gempa bumi, carilah perlindungan di bawah meja atau benda yang kokoh. Kemudian jangan berdiri di dekat jendela ataupun kaca. Kalau misalnya seperti banjir itu segera pindah ke tempat yang lebih tinggi, dan jangan menyeberangi jalan yang terendam air. Kemudian jika kebakaran itu segera gunakan penutup hidung dan mulut, dan keluar dari bangunan dengan cepat. Jangan menggunakan lift. Kemudian jika terjadinya angin puting beliung, segera masuk ke ruangan yang tidak memiliki jendela seperti ruang bawah tanah, dan jangan berada di luar atau di kendaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.